100% terkonfirmasi, Anies memang antitesa Presiden Jokowi. Jangankan calon pemimpin, kita secara pribadi saja, kalau melihat teman yang mencela-mencela pasti kesal dan gregetan. Namun hal istimewa jika seorang Anies Baswedan, meskipun sudah fix 100% tukang mencela-mencela, alias hobi ngibul, tetap masih dikerubungi penggemar. Adakah Anies memang pemimpin komunitas tukang ngibul? Bisa jadi ya. Dalam beberapa tahun belakangan, Anies terlihat seperti bunglon, di mana ia akan berubah warna seperti warna benda yang ia hinggapi. Tujuannya tidak lain adalah untuk menguntungkan dirinya semata. Berikut fakta sikap Anies yang selalu berubah-ubah dan tidak konsisten hanya demi menguntungkan dirinya semata. Pertama, sikap terhadap Presiden Jokowi, SBY, Prabowo dan FPI. Soal Jokowi, pada tahun 2013, Anies pernah menyatakan gaya belusukan Jokowi hanyalah pencitraan semata. Namun, pada Pilpres tahun 2014, Anies menjadi pendukung Jokowi dan rajin belusukan saat menjadi cagup pilkada tahun 2017. Tahun 2014, ketika Anies mengikuti konvensi pemilihan presiden dari Partai Demokrat, Anies memuji kepemimpinan SBY. Hal ini berbeda ketika debat pilkada DKI Jakarta kemarin. Anies menyindir Agus dengan kepemimpinan ayahnya, SBY selama 10 tahun. Bagaimana para penjahat dibiarkan bebas. Berbeda dengan beberapa tahun lalu, Anies sekarang begitu dekat dengan Prabowo dan FPI. Padahal, pada Pilpres tahun 2014, Anies menuduh Prabowo diusung oleh kelompok mafia dan merangkul kelompok ekstremis seperti FPI. Sekarang, Anies memuji Prabowo sebagai negarawan dan suan ke markas FPI untuk meminta dukungan di Pilkada DKI Jakarta. Kedua, rumah dengan DP atau down payment 0%. Pada putaran pertama, kita sempat diramaikan dengan rumah apung ala AHY. Kini, Anies membuat janji yang membuat semua warga DKI tercengang dengan program rumah DP 0%. Meski akhirnya diganti dengan membangun rumah tanpa DP di atas tanah milik negara oleh Sandi. Inkonsistensi Anies kembali disorot dalam perkara pengelolaan Perumda Pam Jaya. Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menilai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, inkonsisten antara ucapan dan kebijakan terkait pengembalian pengelolaan aset kepada perusahaan daerah air minum Provinsi DKI Jakarta, yakni Pam Jaya. Pasalnya, Anies beralasan bahwa hambatan pipanisasi dikarenakan Pam Jaya masih terikat kontrak dengan Palija dan Aedra, sehingga pihaknya tidak bisa menguncurkan penyertaan modal daerah atau PMD pada Pam Jaya hingga kontrak pengelolaan aset dengan pihak swasta berakhir terlebih dahulu. Namun di sisi lain, ternyata Anies juga telah mengeluarkan kebijakan yang justru menyetujui Pam Jaya untuk membuka tender pencarian mitra baru seiring kontrak dengan Palija dan Aedra akan berakhir 31 Januari tahun 2023. Saya rasa gubernur tidak jujur, karena justru gubernur yang menyetujui aset Pam Jaya kembali dikelola swasta. Bagaimana mau mendorong pipanisasi dan memberikan PMD pada Pam Jaya kalau pengelolaan asetnya kembali ditawarkan ke swasta? Tegas Gilbert, Rabu 7 September. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 23 Agustus tahun 2022, Anies menandatangani keputusan kepala daerah tentang persetujuan rencana kerjasama perusahaan umum daerah Air Minum Jaya dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum melalui optimalisasi aset existing dan penyediaan aset baru dengan skema pembiayaan bundling.
Atas landasan tersebut, Pamjaya menerbitkan pengumuman dengan nomor 001 garing tim KS garing umum garing 8 garing 2022 garing umum garing 8 tertanggal 26 Agustus tahun 2022 mengenai pengumuman prakualifikasi pengadaan mitra kerjasama. Perkiraan nilai total proyek sebesar 43,1 triliun rupiah yang terdiri dari perkiraan capex sebesar 23,9 triliun rupiah dan opex sebesar 19,2 triliun rupiah selama periode 25 tahun kerjasama. Direktur Umum Pamjaya, Teti Ciwantara Sitepu membenarkan bahwa telah dilaksanakan market sounding, dan Aan Witsing prakualifikasi. Sedangkan proses prakualifikasi sendiri masih berlangsung sampai dengan saat ini. Market sounding dan Aan Witsing sudah selesai. PK masih proses ya. Jelas tadi. Rekam jejak tentu tidak bisa berbohong. Dan karena itu, publik tak perlu berpikir banyak ketika si pembual mengemis-ngemis meminta dukungan. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Ruskandi Anggawirya. Bagaimana menurut Anda?